Sulis, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Selamat malam juga. Bagaimana kabar Pak Bambang? Alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat, namun gini Bu Sulis, saya, mau minta waktunya panjenengan, mau bercerita tentang, hal-hal yang saya alami selama pembelajaran, di sekolah. Apa panjenengan punya waktu tidak kira-kira? Iya Pak, silahkan. Jika Bapak membutuhkan bantuan saya dengan senang hati akan membantu Bapak. Oh iya, oke, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu Sulis, saya akan ngajar anak kelas 1 kayak gitu. Terus akhir-akhir ini, murid-murid di kelas saya rasanya kan kurang semangat belajarnya, terus kurang antusias dalam pembelajaran gitu. Bahkan ada yang kadang ketika pelajaran ada yang bermain kayak gitu. Itu kira-kira gambarannya seperti itu kondisi yang saya alami akhir-akhir ini, begitu. Oke, kira-kira menurut Bapak, hal-hal apa ya yang menyebabkan siswanya jadi tidak tertarik dengan pembelajaran? Oh, iya iya. Jadi kalau, sepemahaman saya, setahu saya gitulah, ketika saya flashback mengintrospeksi diri gitu, murid-murid kurang antusias, mungkin karena pembelajaran yang saya berikan itu, terlalu biasa, mungkin monoton, menulis, membaca, mungkin mungkin seperti itu atau penyebab lain apa ya, menurut saya sih mungkin karena itu, mungkin itu, Bu. Oke Bapak, memang, di masa sekarang ini kita serba sulit ya Pak, karena murid-murid itu sudah ketergantungan dengan gadget ya Pak. Jadi anak-anak lebih merasa tertarik dengan hal-hal yang, sifatnya hiburan seperti itu Pak. Mungkin, Bapak bisa mengkreasikan pembelajaran Bapak dengan hal-hal yang kiranya, sesuai dengan eranya anak sekarang Pak. Kira-kira Bapak punya ide apa untuk hal tersebut? Iya, kalau menurut saya sih, tadi memang pembelajaran yang saya, berikan kan memang monoton gitu. Saya punya gambaran kira-kira menggunakan, teknologi mungkin misalkan video, layar proyektor itu kelihatannya anak-anak nanti akan, lebih antusias ketika ketika mereka, eee, dalam pembelajaran itu tidak hanya buku yang dilihat, tulisan di papan tulis ya gitu. Jadi, mungkin nanti akan saya gunakan mungkin video dari YouTube atau mungkin video yang, dari kita sendiri buat, mungkin tayangan dan foto di lingkungan sekitar, itu yang gambaran saya yang akan saya terapkan seperti itu. Wah, saya sangat mengapresiasi, ide-ide yang Bapak kemukakan. Menurut saya itu bagus sekali ya, Pak. Kiranya nanti Bapak bisa, langsung mempraktikannya itu di kelas, mungkin bisa jadi, permasalahan yang Bapak, alami itu akan menemukan solusinya begitu ya, Pak? Iya iya iya, Saya Kemudian juga Kak nggih. gimana gimana, Hal Bu? apa lagi, Pak, yang bisa Bapak kembangkan mungkin untuk, membuat siswa lebih aktif, kreatif seperti itu? Ya mungkin kalau, gambaran saya, anak-anak mungkin perlu dikasih ice breaking gitu apa ya, ketika pagi hari atau mungkin ketika, di tengah pembelajaran ketika anak-anak sudah mulai merasa bosan, saya selingi dengan ice breaking mungkin semacam itu. Terus yang lainnya juga mungkin saya akan membuat perencanaan yang lebih lebih bagus. Halo, Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Berpusat pada siswa. Oke, Pak. Bisa diulangi, Pak, tadi tadi agak itu sinyalnya kayaknya gangguan, Pak. Oh ya, oke.
Mungkin saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih lebih bagus lagi gitu. Di dalamnya ada, semacam ice breaking gitu, ketika anak-anak pagi atau mungkin di tengah pembelajaran sudah mulai merasa bosan, saya gunakan ice breaking itu untuk membangkitkan semangat siswa gitu. Jadi, selain itu nanti saya juga, pengen belajar bagaimana pembelajaran itu yang berpusat pada murid. Mungkin karena selama ini mungkin terlalu dominan guru yang bicara, guru yang, eee banyak ceramah di depan kelas, mungkin semacam itu. Eee, jadi nanti saya akan lebih melibatkan anak lebih aktif lagi. Mungkin semacam itu Bu yang gambaran saya, Pak, ya. Iya, Pak, bagus sekali Bapak, Bapak sudah mengemukakan ide-ide yang sangat menarik ya, Pak, jika dipraktikkan. Kemudian, untuk pembelajaran untuk kurikulum Merdeka sendiri itu kan sedang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak. Apakah Bapak sudah mencoba melakukan hal itu juga? Oh, iya, heeh. Mas iya, pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di kelas 1 sudah mulai gitu ya, mulai saya, eee, terapkan. Walaupun untuk anak-anak kelas 1 itu masih masih sangat sulit ketika diajak berpikir, atau bekerja sama, atau mungkin yang di dalamnya itu tidak seperti anak-anak kelas tinggi yang mungkin sudah berpikirnya sudah lebih nalar lagi ketika, kita kasih tugas semacam ini, dia sudah mulai paham. Tapi ketika anak-anak kelas bawah memang ya saya alami sedikit sulit. Namun saya juga berusaha untuk memberikan, diferensiasi baik itu mungkin, ada yang dalam bentuk teks, ada yang dalam bentuk gambar-gambar, terus kadang ada juga yang saya berusaha untuk menayangkan video semacam itu. Ya sudah, bagus sekali ya, Pak, yang Bapak kemukakan, saya rasa sudah bisa menjadi gambaran untuk solusi pada masalah yang Bapak alami ya, Pak. Kemudian, untuk selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana-rencana yang Bapak buat tadi? Iya, jadi untuk terkait dengan komitmen saya, eee mungkin selama ini, eee, belum begitu saya terapkan secara kontinu ya. Nanti, komitmen saya ya untuk selalu membuat perencanaan yang lebih baik, lebih mengasyikkan mungkin bagi anak, terus termasuk di dalamnya menggunakan berbagai macam sumber, belajar sehingga anak-anak tidak merasa bosan gitu. Baik itu berupa gambar, mungkin berupa teks-teks sederhana, berupa video, atau mungkin langsung melihat di YouTube mungkin secara langsung ya. Gambaran saya, seperti itu. Jadi nanti, dalam pembelajaran, eee, ke depannya, saya berharap bisa secara, bergantian atau mungkin tiap hari itu kita bisa memanfaatkan tadi, momen-momen kayak tadi, oh hari ini, eee, gunakan alat peraga gambar, terus besok kita menggunakan video, besok menggunakan proyektor gitu mungkin. Mungkin semacam itu yang ada dalam, angan-angan saya, sehingga anak-anak tidak merasa bosan kayak gitu. Ya, Pak, bagus sekali menurut, pendapat saya Bapak sudah mengemukakan, ide-ide yang sangat bagus. Kemudian apakah, ada bentuk dukungan lain yang Bapak butuhkan? Ya, tentu tentu saya butuhkan sekali ya, mungkin dari, kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, itu, dukungan baik baik dalam bentuk mungkin motivasi atau mungkin berbagi ilmu gitu ya. Selain itu juga dukungan fasilitas tentunya, ini tidak kalah pentingnya. Saya berharap nanti, fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, misalkan, LCD proyektor, terus sound system, kayak gitu, harapannya, selalu tersedia gitu untuk pembelajaran, anak-anak, seperti itu. Ya, Pak, luar biasa sekali, kemudian dari sekolah Bapak juga sudah, sangat mendukung ya, Pak, terkait rencana-rencana yang Bapak laksanakan ini? Ya, insya Allah sudah cukup mendukung,
walaupun belum seluruhnya fasilitas itu, lengkap gitu, tapi, sudah sangat mendukung gitu. Iya. Oke, Pak, baik. Eee, dari pembicaraan kita, tadi, apakah, Bapak sudah menemukan solusi terhadap masalah yang Bapak alami sekarang? Saya kira sudah, Bu, sudah mulai, menemukan solusi, gambaran tentang tadi masalahnya, terus, jalan keluarnya tadi sudah, dibantu oleh Ibu gitu. Saya insya Allah sudah bisa menemukan gambaran, solusi yang akan saya ambil, di kemudian hari semacam itu. Baik, Pak. Apakah masih ada yang, bantuan atau apapun yang Bapak, butuhkan dari saya? Saya kira untuk, sementara ini cukup, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, ke saya, dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari jika saya memiliki kendala yang sama, jangan segan-segan untuk, saya ajak komunikasi, untuk berbagi, dalam kesempatan semacam ini, atau mungkin masalah yang berbeda tentang siswa, mungkin tentang apa yang saya alami di sekolah saya, begitu, Bu. Oke, Pak, insya Allah saya dengan senang hati akan membantu jika saya bisa ya, Pak. Karena kita manusia kan, saling tolong-menolong apabila, mungkin di kemudian hari saya membutuhkan bantuan Bapak juga akan dengan sukarela, menolong saya bukan, Pak? Insya Allah siap, Bu, heeh. Ya saling membantu, demi anak-anak seperti itu. Iya, Pak. Nggih, semoga kita menjadi guru-guru yang bermanfaat nggih, Pak, baik untuk, peserta didik kita maupun untuk, sekolah dan lingkungan sekitar begitu ya, Pak? Amin 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 ya rabbal alamin, kira-kira begitu Bu Sulis, terima kasih waktunya, terus kesempatannya, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di waktu, mendatang di lain kesempatan, seperti itu. Nggih, Pak, sama-sama, terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi teman bicara Bapak. Barangkali saya juga di kemudian hari menemukan masalah yang sama dengan Bapak, saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang baik dari yang Bapak kemukakan tadi. Iya, insya Allah Bu, terima kasih. Saya kira cukup, terima kasih waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat alhamdulillah. Bagaimana, kabar sebaliknya Bu Sulis, sehat atau bagaimana kondisinya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ini, agak capek sedikit dan agak, ada sedikit masalah, yang saya alami di sekolah begitu, Pak. Oh begitu ya Bu. Apa bisa, sedikit diceritakan mungkin masalah apa barangkali nanti saya bisa, sharing dengan panjenengan gitu, bisa Oke, diceritakan masalah yang, Ibu hadapi nggih, kira-kira? kira-kira tidak mengganggu Pak, waktunya Bapak ya? Insya Allah tidak, Bu. Ini kebetulan lagi santai gitu. Nggak apa-apa, ceritakan saja. Mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi atau bisa memberi bantuan ke panjenengan. Nggih, Pak. Jadi, saya kan guru mapel nggih, Pak. Saya itu mengajar semua kelas. Kemudian, yang saya temui masalahnya adalah begini, ada salah satu siswa saya di kelas 2 itu kurang bisa mengikuti pelajaran begitu, Pak. Jadi ketika diberikan tugas, menulis di papan tulis ataupun menulis dari buku seperti itu, teman-temannya selesai semua, Pak. Tapi anak ini, tidak pernah selesai dan tidak punya rasa tanggung jawab ketika misal yang kan saya tunggui sampai pulang, saya kebetulan di jam terakhir begitu, Pak. Saya tunggui sampai pulang, anak-anak yang belum selesai jangan pulang dulu, selesaikan tugasnya sampai selesai, kemudian nanti di rumah bisa dibaca lagi, materinya atau bagaimana seperti itu. Tapi, untuk teman-teman yang lain sudah mampu, mengikuti arahan saya, tapi untuk anak yang satu ini belum, Pak.
dia dengan santainya tidak menulis, kemudian ketika saya cek juga tulisannya baru sedikit, belum selesai. Kemudian, anak ini setelah teman-temannya pulang juga ikut pulang, Pak. Jadi setiap hari itu tidak pernah selesai mengerjakan tugas maupun mencatat seperti itu. Hal ini juga dialami oleh wali kelasnya sendiri, bukan cuma saya saja. Jadi setiap diberikan tugas itu, anak ini tidak pernah menyelesaikannya dengan baik, seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Berarti ini mungkin, bisa terjadi tidak hanya di sekolah Bu Sri, mungkin banyak di sekolah lain, tapi pada kesempatan kali ini, Bu Sulis mampu menceritakan dengan saya. Oh ya Bu, kira-kira kalau menurut panjenengan, menurut Bu Sulis itu, eee, anak-anak seperti tadi ya, mengikuti pelajaran kurang antusias, terus nulis tidak selesai, itu Bu Sulis punya gambaran kira-kira penyebab, mereka bisa seperti itu gitu? Ya Pak, mungkin ya Pak, menurut analisis saya ini, mungkin karena, penalarannya yang belum berkembang baik ya Pak, karena masih kelas 2. Kemudian, gaya belajarnya mungkin berbeda dengan teman yang lain ya Pak. Ketika teman-temannya, bisa mengikuti arahan guru karena misalnya gaya belajarnya visual dan sebagainya, tapi mungkin anak ini, gaya belajarnya audio visual, jadi kurang bisa mengikuti pelajaran ketika disuruh menulis, seperti itu, Pak. Oh, begitu berarti ya. Baik tadi, Bu Sri sudah, sedikit banyak sudah bisa menemukan ya, permasalahan-permasalahan yang membuat mereka, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran tadi. Mungkin ada rasa malas, terus, eee, gaya belajarnya mungkin yang mereka mungkin belum tepat ya. Terus, selama ini, Bu Sri sudah sempat pembelajaran yang dilakukan mungkin ada kayak tadi apa, pembelajaran yang tentang gaya belajar kan ada diferensiasi. Sekilas bisa diceritakan tentang pembelajaran yang selama ini, diterapkan kayak gitu oleh Bu Sulis? Oke, Pak. Untuk saya sendiri, untuk pembelajaran diferensiasi sudah mulai saya lakukan. Tetapi untuk, anak-anak kelas rendah itu kan masih, cukup kesulitan ya, Pak, mengikuti, pembelajaran berdiferensiasi karena fokus mereka itu lebih ke bermain ya, Pak. Jadi ketika dikelompokkan itu, misalnya ada satu 2 siswa yang sudah mulai mengikuti arahan, beberapa yang lain mengganggu dan akhirnya konsentrasinya itu, terpecah, Pak, nggih. Jadi Mmm. pembelajaran berdiferensiasinya itu tidak berjalan dengan sempurna seperti itu. Oh, begitu ya. Oh, berarti untuk anak-anak kelas rendah, tidak seperti ketika kita menghadapi anak-anak kelas tinggi ya, yang, diferensiasinya sudah mungkin lebih matang lagi, sudah bisa diterapkan. Terus kira-kira, eee, gambaran Bu Sulis tadi ya, ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu, sudah punya solusi yang akan dilakukan apa belum kira-kira? Kalau misalkan sudah punya coba, eee, ceritakan itu seperti apa kira-kira gambarannya? Nggih, Pak. Untuk saya sendiri tentang siswa ini ya, Pak, saya berencana untuk melakukan pendampingan individu, Pak. Jadi ketika saya tugasnya sudah selesai karena saya memang, masuk ke semua kelas ya, Pak. Jadi saya harus menyelesaikan tugas utama saya dulu. Ketika tugas utama saya sudah selesai, saya berencana untuk mengadakan pendampingan individu untuk siswa ini. Jadi saya juga akan menanyakan alasan, kenapa sih bisa, tidak suka, menulis seperti itu, tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Padahal kan, kalau dilihat dari, apa ya, gaya belajarnya dan sebagainya itu sebenarnya dia mampu, Pak, seperti teman-teman yang lain. Hanya saja mungkin karena ya itu tadi, rasa malas yang sudah berkepanjangan, jadi anak ini kurang bisa fokus mengikuti pembelajaran. Jadi rencananya saya akan melaksanakan pendampingan individu ketika, anak-anak yang lain sudah, pulang, kemudian saya sudah ada waktu, saya ingin, fokus mendampingi anak tersebut. Oh iya. Atau mungkin, selain pendampingan, mungkin ada
hal lain yang mungkin akan, Bu Sulis, berikan untuk, mengatasi permasalahan tadi? Walaupun tadi sudah bagus sekali menurut saya, solusi yang panjenengan, buat kayak gitu, pendampingan, walaupun temannya sudah pulang akan beri waktu khusus kayak gitu. Apa ada gambaran lain yang akan panjenengan berikan juga misalkan? Oke, Pak. Mungkin saya akan menyesuaikan gaya belajarnya ya, Pak. Jadi ketika anak-anak lain bisa saya bawa dengan, menulis, membaca, seperti itu. Mungkin, dia gaya belajarnya berbeda, Pak. Jadi saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam, kira-kira anak ini sukanya apa, kemudian, bagaimana atau apa hal-hal yang menarik kiranya bisa membangkitkan semangat belajar anak ini. Misalnya saya tontonkan video atau misal menulis melihat di, media sosial misalnya YouTube seperti itu, Pak. Saya akan menghubungkan teknologi dengan pembelajaran, jadi anak ini akan saya ajak untuk, mungkin dia kan di rumah mungkin sering bermain gadget ya, Pak, jadi otomatis hari-harinya itu sudah, terlalu sering melihat hal-hal yang menarik seperti itu. Jadi mungkin pembelajaran dari saya kurang menarik, saya akan mencoba menghubungkan teknologi ke dalam pembelajaran, seperti itu, Pak. Oh ya, ya bagus sekali. Mudah-mudahan nanti apa, yang Bu Sulis rencanakan bisa, dijalankan dan betul-betul bisa menjadi solusi, bagi permasalahan yang Ibu hadapi selama ini gitu. Terus, yang lainnya kira-kira komitmen apa yang, rencana Ibu ini yang supaya harapannya itu betul-betul bisa terwujud kira-kira? Ibu punya komitmen yang seperti apa kira-kira? Iya, Pak. Komitmen saya tentunya saya ingin konsisten ya, Pak, untuk, membenahi anak ini, bagaimana ke depannya anak ini bisa sedikit berkembang ya, baik itu dari penalarannya maupun fokusnya seperti itu. Jadi tentunya saya berkolaborasi dengan wali kelas ya, Pak, karena saya kan guru mapel. Saya berkolaborasi dengan wali kelas bagaimana membangkitkan semangat belajar, anak tersebut dan bagaimana, saya bisa membawa dia, jadi sama seperti teman-teman yang lain, tidak ketinggalan pelajaran, seperti itu, Pak. Oh ya, ya bagus sekali komitmen Ibu ya untuk, menuntaskan anak didiknya. Kira-kira hal lain lagi yang mungkin akan Ibu lakukan dari selain tadi, barangkali ada gitu? Apa sudah mantap dengan komitmen semacam itu? Oke, mungkin saya juga akan meminta, bantuan dari kepala sekolah ya, Pak, barangkali beliau punya solusi yang lebih baik untuk ke depannya saya bisa memperbaiki mungkin, gaya mengajar saya lebih menarik lagi kepada semua siswa saya sehingga tidak ada anak-anak yang, merasa tidak tertarik seperti itu, Pak. Ketika ketika gaya gaya mengajar saya menarik mungkin, walaupun anak itu macam-macam ya, Pak, sifatnya, karakternya seperti itu. Ketika gaya mengajar saya sudah menarik, mungkin akan lebih membangkitkan semangat belajar, siswa saya, begitu, Pak. Tidak ada lagi yang malas untuk menulis, membaca, dan sebagainya. Oh ya, ya mudah-mudahan seperti oh ya, bagaimana dukungan, dari teman-teman atau lingkungan mungkin yang Bu Sulis butuhkan atau mungkin yang sudah ada, bisa disampaikan mungkin? Oke, untuk dukungan sendiri baik dari wali kelas maupun rekan-rekan guru dan kepala sekolah itu sangat mendukung sekali ya, Pak. Apalagi ini, sangat bermanfaat nggih, Pak, untuk kemajuan peserta didik. Jadi nantinya juga akan berdampak pada kemajuan sekolah begitu, Pak. Jadi, seluruh, warga sekolah atau rekan guru dan kepala sekolah itu juga sangat mendukung komitmen saya, Pak. Oh iya, syukur alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti, dengan dukungan, mereka-mereka semuanya, baik itu TKS maupun teman-teman Ibu ya, nanti, solusi yang, dipilih, yang diambil nanti betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan. Termasuk, barangkali saya juga, misalkan mengalami hal yang serupa, mudah-mudahan, apa yang panjenengan terapkan bisa saya terapkan juga pada diri saya, seperti itu.
Nggih, Pak. Satu lagi saya juga akan, berkolaborasi dengan orang tua begitu, Pak, karena kan, belajar tidak hanya di rumah saja ya, Pak. Belajar Mhm. tidak hanya di sekolah saja nggih, Pak, di rumah juga belajar, kemudian waktu yang dimiliki siswa itu kan lebih banyak di rumah ya, Pak. Jadi harus ada kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru untuk menciptakan siswa yang, memiliki komitmen yang baik begitu, Pak. Jadi saya tentunya akan, menghubungi, wali dari siswa ini agar di rumah bisa lebih memperhatikan putranya sehingga di sekolah itu tidak ketinggalan teman-temannya begitu, Pak. Oh ya, ya bagus sekali apa yang, tadi, panjenengan, kemukakan ya, dengan termasuk salah satunya itu, dengan bekerjasama dengan orang tua ya betul sekali bagus itu untuk diterapkan itu karena, tadi yang jenengan sampaikan, yang Ibu sampaikan tadi, itu waktu anak-anak itu jauh lebih banyak di rumah maka, solusi-solusi yang Ibu, berikan saya kira sudah sangat bagus itu. Mudah-mudahan nanti, bisa betul-betul dilaksanakan dan dapat menjadi solusi terbaik yang Ibu hadapi semacam itu. Barangkali Iya, ada Pak. yang lain, Bu, yang mungkin Eee, saya disampaikan ya gitu? kira sudah cukup, Pak, saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran kiranya, apa solusi terbaik yang bisa saya lakukan, gitu, Pak. Oh ya, oke. Saya hanya bisa mendukung, mendoakan, mudah-mudahan, semua berjalan lancar gitu, terus permasalahan yang Ibu hadapi, cepat teratasi semacam itu. Oke, Pak, terima kasih atas bantuannya. Barangkali di lain waktu saya masih, mengalami kesulitan, kiranya Bapak masih bersedia untuk membantu saya begitu, Pak? Ya insya Allah waktu jika memungkinkan silakan saja barangkali, menemukan permasalahan kita bisa saling sharing, saling membantu gitu. Insya Allah saya dengan senang hati siap untuk, membantu. Baik, Pak, terima kasih atas waktu yang, Bapak berikan untuk saya. Mudah-mudahan, masalah saya segera teratasi ya, Pak. Saya kira Amin. cukup. Terima kasih, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.